Poi hari ini, Kamis 16 Mei 2024, merangkum dua berita pilihan, antara lain keluarga Vina, korban kekerasan dan tindak asusila di Cirebon tahun 2016 lalu, temui Hotman Paris, hingga juru parkir liar minimarket dirazia. Keluarga Vina, korban yang mengalami penganiayaan dan tindak asusila di Cirebon pada tahun 2016 lalu, temui Hotman Paris untuk meminta bantuan dalam mengungkap kasus ini. Pertemuan ini diadakan di Mall Central Park, Jakarta Barat pada Kamis 16 Mei 2024. Pertemuan itu diadakan di salah satu toko kopi di Mall Central Park, Jakarta Barat dengan melibatkan tim dari awak media. Obrolan tersebut dibuka dengan cerita kronologi saat Vina berangkat dari rumah hingga kabar kepergiannya yang ternyata disampaikan langsung oleh salah satu pelaku. Berdasarkan keterangan dari keluarga korban, awalnya pihak kepolisian menyampaikan kabar duka bahwa Vina dan kekasihnya mengalami kecelakaan tunggal. Kecurigaan pun muncul saat keluarga korban melihat keadaan ponsel dan motor yang digunakan oleh korban dalam keadaan baik tanpa adanya cacat sedikit pun. 3 hari setelah kepergian Vina, kejadian supranatural terjadi pada sahabat Vina yaitu Linda, yang kemudian menceritakan kronologi penganiayaan yang dialami Vina diiringi dengan bukti kekerasan yang ditemukan pada tubuh korban. Laporan polisi yang semula bertuliskan kecelakaan tunggal kemudian berubah menjadi kasus penganiayaan. Keterangan dari 8 orang tersangka lainnya dalam BAP pun mengatakan jika masih ada 3 orang lagi yang terlibat dalam kasus tersebut. Namun pihak kepolisian seperti menyembunyikan identitas ketiga orang tersebut dengan menerbitkan DPO kosong tanpa ada foto dan sketsa wajah pelaku. Bahkan Hotman Paris mencurigai jika penganiayaan ini adalah tindakan yang telah direncanakan oleh para pelaku. Ada bukti chat dari pelaku lain ke lainnya yang sengaja mau perkosa dan membunuh. Ada bukti chat, maksudnya sebelum diperkosa sudah direncanakan. Ya benar begitu. Pengadilan itu ada yang ngasih tahu, saya nggak tahu itu oknum polisi. Lo dengar sendiri nggak? Dengar sendiri. Bilang apa? Badannya kayak badan polisi gitu. Dia bilang dari HP pelaku itu memang ada chattingan bahwa sudah direncanakan ini nanti keluar dari alun-alun Sumber kita giring ke sini gitu. Oh, berarti saksi ya, saksi. Tapi Polda kemarin penumpang itu bilang katanya mereka menyangkal. Katanya mereka bikin pernyataan baru bahwa si korban melintas dilemparin pakai batu baru Ya itulah, itu berarti hakim lebih percaya kepada direncanakan. Kalau nggak mungkin seumur hidup. Kalau itu cuma penganiayaan biasa nggak, paling-paling 15 tahun. Ya, udah itu. Berarti memang jadi memang di sini kami melihat ada ketidakseriusan untuk mengungkap 3 pelaku ini. Ya, kelihatan jelas bahwa pelakunya 11 orang. Kelihatan jelas 8 pelaku itu mengakui keterlibatan 3 DPO ini. Tapi kemudian mereka membantahnya sesudah mau limpah kasus ke kejaksaan. Berarti ada pengaruh seseorang. Dan kemudian yang kedua, diumumkan DPO sekarang ini, ya, tapi identitasnya tidak jelas. Bagaimana bisa mengumumkan DPO kalau identitasnya nggak jelas? Kini pengacara kondang itu sampai harus ikut turun tangan menangani kasus ini. Lalu apakah dengan keterlibatan Hotman Paris dalam kasus ini bisa mengungkapkan fakta? Selanjutnya, petugas gabungan dari Dinas Perhubungan dan TNI Polri merazia sejumlah juru parkir liar yang beroperasi di beberapa minimarket di Jakarta Timur. Sejumlah juru parkir liar diamankan dan diberikan sanksi berupa surat pernyataan dan surat tilang tindak pidana ringan dengan denda Rp250.000 hingga Rp500.000. Satu persatu juru parkir liar yang beroperasi di minimarket wilayah Jakarta Timur seperti di Jalan Pemuda Rawamangun dan di Jalan Layur dirazia petugas gabungan Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Para juru parkir sempat berdebat dan sudah memberikan setoran kepada oknum preman. Namun, petugas tidak mengindahkan pernyataan tersebut dan tetap memberikan surat tilang tindak pidana ringan dan surat pernyataan tidak memungut parkir di minimarket. Dalam rangka untuk kegiatan penertiban juru parkir liar yang ada di retail ya, di Alfamart Alfamidi yang berada di lingkungan di wilayah Jakarta Timur untuk supir liar yang menurut tidak sesuai dengan aturan. Bu, ada sanksinya nggak Bu buat mereka Bu saat raja ini Bu? Untuk sanksi masih dalam proses ya, dalam proses pembahasan. Untuk kali ini nanti akan kita
berikan surat pernyataan kepada jukir liar yang ada di Alfamart Alfamart. Penindakannya terhadap jukir yang tidak sesuai tadi, dan surat pernyataan yang di dalamnya nanti ada tanda tangan, ada pernyataan bahwa akan diberikan sanksi nanti apabila masih melakukan tidak sesuai dengan aturan. Ini ada raja-raja begini bang, raja jukir liar ini senang nggak sih bang di minimarket seperti ini? Senang juga sih bang. Senang gitu. Jadi nggak terlalu habis, namanya kan banyak tukang parkir yang liar itu yang agak yang motot-motot lah kalau buat lihat parkir. Oh iya. Senang ya bang ya? Iya. Harapannya apa ini bang? Ya harapan ke depan sih sebetulnya nggak apa-apa kalau ada parkir lah, tapi jangan terlalu memaksa banget lah. Oh gitu ya bang ya? Kegiatan ini guna menindaklanjuti arahan Kepala Dinas Perhubungan agar menertibkan para jukir yang meresahkan konsumen minimarket. Pemerintah perlu menetapkan aturan dan sanksi yang tegas terkait parkir liar tersebut agar pungli-pungli tidak kembali menjamur di Indonesia. Demikian Voi hari ini, nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube Voi.id dan follow Voi.id di Instagram dan TikTok. Sampai jumpa.